Oke guys, tadi cukup Jasmine aja yang bacot, abis ini gue yang ngebacot. Welcome to Bars to Bars. Bang. Udah mulai ya? Oke guys, jadi balik lagi bersama gue, it's your boy F2D2DL Padilski. Nah, hari ini seperti yang udah gue bilang, gue balik lagi di Omura Racing dan gue bakal nge-review motor kesayangan gue. Bisa dibilang ini motor adalah motor yang sudah menjadi ikonik gue guys ya. Motor kesayangan gue, Jasmine Kawasaki ZX-6R. Oke guys, jadi di samping gue udah adalah motor kesayangan gue, dan buat kalian semua yang ngikutin gue pasti sudah tidak asing lagi sama si petir, si Kawasaki ZX-6R ini, si Jasmine. Dan sebelum itu gue pengen ngasih tahu teman-teman semua bahwa Jasmine itu sebenarnya ada singkatannya. Kenapa gue namakan Jasmine? Jadi Jasmine itu singkatannya adalah jajan minim. Maksudnya adalah jadi sebisa mungkin di motor jangan banyak jajan gitu guys ya. Jadi makanya gue namain si Jasmine. Dan kemudian karena gue suka banget warna hijau, dan gue tuh terinspirasi sama daun jasmine juga. Jadi kombinasi antara itu guys, antara daun dan makna dari jasmine itu sendiri. Nah, jadi kalau ditanya nih guys ya, why Jasmine gitu ya, why ZX-6R, kenapa gue tuh milih ZX-6 gitu dibandingkan yang lain. Jadi gue akan throwback sedikit ya, kalau kata-kata anak-anak selebgram itu kan throwback, hashtag throwback gitu guys ya. Jadi gue bakal cerita ke teman-teman semua. Jadi waktu itu gue sempet mau ngambil R6, waktu itu ada rezeki, intinya gue pengen ngambil R6, tapi setelah gue konsultasi sama internal segala macem, intinya R6 itu terlalu bongkok guys, terlalu bongkok. Nah, waktu itu juga gue ngelihatnya di Kawasaki ZX-6R ini salah satu moge yang bisa dibilang nyaman lah, dan bentuknya ini menurut gue unik, kayak gendut-gendut gimana gitu ya. Kan kalau R6 kalau kalian lancip-lancip gitu kan, kayak kalau ZX-6 itu kayak gendut, kalau gendut terus kayak semok gitu guys ya. Kalau kalian bisa lihat, gue tuh jadi pengen kayak gitu loh guys. Jadi enggak. Jadi waktu itu gue ngambil ini tahun bisa dibilang 4 tahun apa 5 tahun lalu ya, gue lupa. Pokoknya di salah satu showroom moge di Jakarta. Setelah dari itu ke pending segala macam, akhirnya rezeki gue guys, muncullah ini. Dan ini adalah unit second tahun 2012. Nah, jadi buat teman-teman semua juga ngelihatnya, bang ini edisi anniversary ya? Ini anniversary? Bukan bro, bukan. Ini tuh bukan anniversary. Ini adalah hasil kreativitas Bang Padel ya. Ini gua dekal perpaduan antara anniversary Kawasaki dan KRT Edition. Jadi ini adalah penggabungan ya guys. Jadi ada perpaduan warna putih, hijau, dan merah guys ya. Jadi ini 3 warna jadi satu di motor gua. Nah, tahun ini gue juga akan ganti konsep, kira-kira seperti apa? Pantengin terus ya, pantengin terus. Dan kalau ngomongin sejarahnya lagi guys ya, banyak banget lah lika-liku yang sudah gue jalani sama si Jasmine. Ibaratnya hubungan ya guys ya, gue tuh udah kayak, aduh bisa dibilang putus nyambung deh guys. Karena kalau udah putus, gue pengen ngelepasin, balik lagi gitu ya. Jadi mulai dari mogok, nggak mau deh. Mulai dari sepulnya masalah, mulai dari akinya masalah, mulai dari banyak banget deh. Tapi gue tetap setia sama nih motor, dan alhamdulillahnya sampai sekarang nih motor sehat walafiat gitu guys ya. Tapi nanti gue akan bahas penyakit dari Kawasaki ZX-6R itu apa. Nanti bakal gue kasih bocoran, dan intinya ini sebenarnya rahasia sih guys. Tapi pantauin terus ya di channelnya Omura. Nah, jadi itu mungkin sejarah singkat dari Jasmine. Kira-kira pasti kalian kan udah denger tuh. Nah, kita akan masuk ke sesi modifikasi. Ini mau hedon juga bro, motor-motor kayak ini gue modif hedon juga sesuai dengan selera gue. Kira-kira nih ya, modifikasinya itu apa aja ya? Oke teman-teman, jadi sekarang kita masuk di sesi modifikasi yang gue sudah lakukan di Jasmine ini. Kira-kira apa aja? Nah, jadi kita akan mulai dari bagian depan nih guys. Jadi bagian depan nih, seperti biasa ya, double disc, mangkok mie ayam, 2 biji, ya kan? Moge itu ciri-cirinya pasti double disc. Terus kemudian yang paling kelihatan itu warna velg ya. Warna velg ini kalau bisa dibilang gold bukan, hijau bukan, silver bukan. Ini adalah inspirasi ya dari gue ngambil dari warna upside down ya, shock ininya guys ya, shocknya ini. Jadi kalau kalian bisa lihat nih, perpaduan ini sama ini kan nyatu tuh. Karena gue jujur, gue tuh orangnya nggak suka yang mainstream, atau kasarnya tuh barang gue tuh bisa
dipakai sama orang lain atau ditiru sama orang lain. Gue pengen berusaha tuh tampil beda dari yang lain gitu, mencoba menjadi ikonik gitu, spotlight on me gitu guys ya. Nah jadi gue tuh mikir bahwa kayaknya velg ini warnanya cocok, dan mungkin sampai akhir hayat gue kalau Jasmine selesai sama gue nggak akan ganti warna velg sih. Kemungkinan kalau ada rezeki pasti nambah, yaitu kalau nggak OZ, Marquisini ya. Amin. Oke, kita lanjut lagi. Jadi sekarang udah ada 2 selang infus ini. Waduh, selang infus nih kira-kira selang infus apa ya? Ini adalah selang rem Hell warna hijau, karena gue menyesuaikan antara warna kesukaan gue warna hijau dengan selang remnya juga. Nah, di sini juga ada thanks banget buat Mas Raka, The Jakarta Roads gitu ya. Velg gue jadi bukan OZ gitu guys ya. Jadi ini masih OTW menuju OZ. Dan ini jadi bukan OZ, stiker dari Mas Raka. Terus kemudian ban gue pakai Pirelli Rosso 2 ukuran 120, dan di sini yang unik juga guys ya, gue pengen lihat spakbor depan gue sudah gue ganti. Ini adalah bisa dibilang 2020 project tahun lalu kemarin bersama dengan Jasmine, tentunya salah satu pengrajin karbon juga, 999 Carbon. Ini namanya Forge Carbon guys ya. Forge Carbon itu jadi pasti teman-teman belum banyak yang tahu kan Forge Carbon itu apa. Makanya di sini gue adalah pencahaya untuk kalian semua, mencerahkan hati kalian semua. Forge Carbon itu apa? Forge Carbon itu adalah salah satu jenis karbon yang bisa dibilang katanya nih ya, gue nggak tahu bener atau nggak, salah satu kasta tertingginya di karbon guys ya. Jadi ini Forge Carbon, dan bentuknya pasti kalian ngerasa kayak ini kayak marmer atau kayak serat-serat. Emang itu uniqueness-nya tuh di situ guys. Dan ini dipakai di mobil Lamborghini. Oke, nanti bisa ditampilin Lamborghini Forge Carbon sama editor. Di bagian depan ini yang paling menonjol ya, yang paling menonjol itu adalah windshield gue guys ya. Windshield sudah gue pakai, udah menonjol jenong lagi ya, dari Zero Gravity yang black. Jadi bukan yang clear, yang black. Terus kemudian yang gue sudah lakukan juga itu adalah belahan Jasmine ya, belahan depannya itu ya, gue sudah karbonin. Jadi kalau kalian bisa lihat nanti akan ditampilin belahan Jasmine itu seperti apa. Kira-kira belahan itu kayak belahan apa ya? Pasti para fuckboy di luar sana pasti tahu apa yang gue pikirkan. Nah itu sudah gue karbon kan guys ya. Nah ini nih yang paling unik juga, dan orang tuh kayak ngerasa wah keren banget bang, ini beli di mana segala macam. Banyak banget gue dapet DM seperti itu, kayak ini adalah winglet Forge Carbon guys. Jadi ini winglet pertama mungkin di dunia guys, gue bisa bilang di dunia, di Indonesia bahkan ya, atau gue nggak tahu sih apa gue so tahu, tapi yang jelas gue nggak pernah ngeliat di Instagram atau dimanapun ZX6R pakai winglet guys. Nah ini juga winglet itu custom, dan dibuatnya di 999, dan dia tuh mendapatkan inspirasi kalau nggak salah dari Ducati V4 guys ya. Jadi inspirasi Ducati V4 diterapin di ZX6, dan alhamdulillahnya respon netizen dan teman-teman gua, kerabat gua gitu ya, bagus gitu guys ya. Jadi coba kalian komen kira-kira winglet Forge Carbon ini cocok nggak di Jasmine ya. Nah jadi setelah dari bodi samping winglet Forge Carbon, nah di sini juga ada tulisan guys ya. Coba nih tebak, ini tulisan Jepang apa tulisan Cina nih guys ya. Jadi gue tuh terinspirasi tadi karena ini penggabungan antara modifikasi anniversary dan KRT. Jadi kan seharusnya ini putih. Nah gue tuh kayak nggak bisa ngelihat ranah kosong tuh kayak gimana, gue nggak bisa guys. Jadi di sini gue kasih tulisan kalau nggak salah nih hiragana. Hiragana tulisannya nih, coba kalian coba komen nih. Kira-kira nih artinya apa nih? Apakah artinya Miyabi? Mungkin kan nggak ada yang tahu kan. Coba ya kita saling diskusi lah guys. Ini kira-kira ini artinya apa? Nah di sini juga ada stripping warna hitam, dan ini tahun ini seperti yang gue bilang tadi, gue akan rubah dekal. Kira-kira bakal seperti apa ya? Pantauin terus sama si Jasmine. Oh iya, sorry. Udah mulai ya? Udah mulai. Oke, guys. Jadi sekarang gue di topik bahas mengenai modifikasi Jasmine. Tadi gue pemanasan dulu, bro. Nah, sekarang kita bahas di dashboardnya. Kira-kira modifikasi apa aja yang sudah gue lakukan. Dan gue nggak bosan-bosan buat teman-teman yang baru juga biar tahu nih modifikasi apa aja yang udah gue lakukan di Jasmine ya. Nah, jadi yang pertama, gue tuh sudah lagi-lagi pakai Forge Carbon untuk cover speedometer. Nah, kayak gitu ya. Nah, terus kemudian gue udah pakai Brembo RCS 19. Ini bukan yang Corsa Corta, bukan yang terbaru. Ini masih yang edisi lama. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting Brembo. Jadi konotasinya kalau Brembo tuh di Indonesia tuh menurut gue udah hedon gitu guys ya. Jadi
cukup hedon lah kalau udah ganti Brembo. Nah, kemudian dari minyak remnya sendiri, gue udah pakai Rizoma juga. Jadi jatuhnya ini warna silver anodized guys ya. Jadi tuh warna-warna Lighttech, warna-warna Rizoma itu tuh bukan cat biasa guys, tapi itu anodized. Nah, setelah itu gue udah ganti juga hand grip Rizoma dari Italia guys, warna silver juga untuk mematchingkan antara tabung minyak rem dan hand gripnya. Nah ini yang paling gua tunggu-tunggu, bakal gua kasih tahu ke kalian. Ini adalah bisa dibilang inovasi baru 2021 guys ya. 2021 awal tahun di bulan Februari ini Jasmine sudah ganti ya, baru ganti sih bisa dibilang. Barkbuster Aero GP dan ini impor dari Australia guys. Gila. Guys, kalau nanti gua akan kasih lihat ke kalian dari depan tuh seperti apa gantengnya perpaduan antara Forged Carbon Winglet dan Barkbuster ini. Wah gila guys, ini menurut gua modelnya tuh sangat amat gimana ya, bisa dibilang mewah banget, elegan banget. Dan biasanya kan yang pakai Barkbuster ini kan di motor-motor adventure, motor-motor naked segala macem. Dan nanti ini juga sudah dipakai di Ducati loh guys. Jadi Ducati udah make dan sekarang di Kawasaki dan spesialis di Jasmine. Dan setahu gua di Indo sendiri itu kayaknya belum ada yang pasang guys ya. Dan ini Jasmine itu adalah motor pertama yang pakai Barkbuster ini bro, Aero GP. Gila guys, coba komen di kolom bawah ya kira-kira rate menurut kalian 1 sampai 10 kalau Jasmine pakai Barkbuster ini berapa? Nah, jadi setelah kita udah ganti tadi modifikasi awal tahun, inovasi dari Barkbuster ini, kita geser nih guys ya ke bagian belakang lagi. Kalau di tangki sih sebenarnya nggak banyak perubahan, tapi ada satu quotes. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Jadi motor ini kalau misalnya gue ngebut, gue akan selalu ingat pada sang pencipta. Karena kan kita nggak ada yang tahu bro di jalan kan seperti apa kan. Jadi kayak, wah Bismillah. Jadi kayak gue harus berdoa gitu kan. Mau ngevlog, mau San Mori, mau jemput cewek ya kan. Semua itu harus ingat kayak Bismillahirrahmanirrahim. Dan di sini ya official Kawasaki Racing Team. Meskipun gue belum official masuk brand ambassador Kawasaki, tapi gue tetap berjuang supaya bisa mengisi slot itu. Oke guys, tadi gue sampai lupa. Jadi di bagian dashboard ini, jadi buat kalian yang nanya, Bang, ZX6R itu lu pasang steering damper atau stabilizer Öhlins ya? Setahu gue, kalau nggak salah ini stabilizer Öhlins ini adalah bawaan guys ya. Tapi kalau kalian punya informasi lain atau gimana, bisa komen juga di kolom bawah ya. Guys, jadi kita balik lagi di modifikasi si Jasmine. Jadi setelah gue tadi bahas mengenai tangki, dan gue akan kasih lihat ke kalian part-part karbon nih yang udah gue terapkan di Jasmine. Yang paling kelihatan arm belakang nih guys ya, arm belakang. Jadi ini beberapa ada yang tempel, ada yang cover. Dan kalau yang tempel ini tetap ini Kevlar, tapi dia ditempel itu pakai 3M. Jadi part orinya itu masih apa namanya bisa dibilang ya, tertanam dengan rapih lah. Dan di sini juga gue salutnya sampai knalpot slider gue dikarbonin juga guys. Gila, sampai ininya loh, baut-bautnya juga. Oh gila nih pengrajin karbon ini dahsyat. Ko Martin, shout out tuh Ko Martin, Ko Martin, mantap nih Ko Martin ya. Nah jadi setelah dari itu part-part karbon, delta box segala macem, swing arm belakang dan lain-lain. Nah ini footstep buat dudukin motornya sudah gue ganti guys, bukan original ya. Gue pakai dari Matmoto, warnanya biasanya warna cowok pada umumnya, elegan, warna hitam. Terus setelah dari itu geser ke bagian belakang nih guys ya. Sini masih ada selang infus juga. Selang infusnya gue masih menyesuaikan dengan warna Jasmine, itu warna hijau. Nah di sini gue sebenarnya pengen ganti pala babinya ini Brembo guys, tapi karena budgetingnya ini belum tersalurkan gitu ya. Mungkin gue bisa dapat investor atau apapun itu untuk modifikasi Jasmine. Bismillahirrahmanirrahim ya. Tahun ini kita nanti akan ganti Brembo biar lebih cakep. Seperti yang gue bilang, gue pengen banget nih ganti Brembo. Langsung aja ya, editor. Wih, udah Brembo kan? Gila kan? Nanti kalau ketemu di Sensi, minta foto Brembonya ya. Oke, jadi kita mundur ke belakang lagi. Di buntut belakang, ini ujungnya sudah gue ganti dengan karbon guys ya. Ini karbon. Ini bukan yang forge, ini yang motif biasa. Dan stop lamp belakang, ini ya, terakhir nih modifikasi terakhir yang sudah gue lakuin. Stop lamp belakang itu gue sudah ganti dengan model yang 3-in-1. Dan ini bukan yang smoke ya, yang clear. Jadi itu sih mungkin modifikasi yang sudah gue lakukan di Jasmine. Oh iya, satu lagi. Di dalam sini sudah terpasang Power Commander V yang sebenarnya gue pribadi tidak ngerti nyetingnya kayak gimana. Tapi shout out buat Mas Agung. Mas Agung, thank you Mas Agung sudah membantu saya menyeting motor saya, maksudnya membantu menyeting motor saya dengan Power Commander V.
Shoutout, dia adalah salah satu mekanik Kawasaki terbaik guys, Mas Agung. Jadi mungkin abis ini kita akan lanjut ke sesi apa? Kameramen kita abis ini? Oh udah menutup ya? Oke, abis ini? Oke. Tadi gue kelewatan satu part yang menurut gue sangat krusial dan sangat bisa dibilang yang membedakan gue dari yang lainnya guys. Itu apa? Itu adalah knalpot Jasmine yang sangat ikonik dibilang knalpot petir guys. Nah, ini yang membuat unik, satu, bahannya ini stainless, bukan abal-abal. Dan yang membedakan adalah ini adalah knalpot yang sangat amat potensial ditilang sama polisi guys ya. Bisa dicek di channel YouTube gue juga, gue ditilang polisi karena knalpot ini juga, tapi gue tetap bangga pakai knalpot ini. Dan yang membedain itu adalah gue nggak ada gaspolnya, tapi ini membuat unik guys. Jadi banyak yang bilang kalau knalpot nggak pakai gaspol, jadi cuma selongsong gini doang bisa merusak mesin. Kira-kira kalian bisa nggak ngasih gue pencerahan, ilham kepada gue? Kira-kira benerkah itu mitos atau fakta? Coba komen di kolom bawah ya. Jadi knalpot petir ini sebenarnya itu bukan original bawaan dari Jasmine, tapi gua tuh dulu pakai knalpot Leovins SBK. Dan ini kalau kalian bisa tahu, ini juga pipe-nya dari mesin itu, ini bukan bawaan standar guys, tapi ini udah Leovins. Jadi gue tuh cuman ganti slip-on-nya doang guys. Dan ini inget ya, ini bukan megaphone, tapi ini custom guys, knalpot petir. Jadi sebenarnya gue tuh punya, sekarang gue punya 3 knalpot. Ada yang sangat tinggi suaranya knalpot petir, yang middle itu gue dari Rockfan kayak kaleng Coca-Cola, terus yang paling low itu gue ada di Leovins SBK itu tadi. Jadi semuanya itu slip on, tinggal gue pengen ganti tuh modelnya yang mana aja. Jadi intinya gue punya 3 option yang tadi udah gue bilang. Setelah itu hari ini gue bakal ngasih tau ke kalian suara knalpot petir itu seperti apa bersama dengan Omura Crew. Buat kalian penasaran, stay tune terus. Oke guys, jadi sekarang gue udah ada di GoPro dan hari ini gue akan kasih tahu ke kalian impresi gue naik si Jasmine tuh seperti apa selama ini. Nah, di sini juga ada yang baru. Wah, ini ada Pro Guard baru gue. Anjir, ganteng banget gak sih? Ada 2 biji kanan kiri. Waktu itu gue cuma pasang di kanan doang yang karbon. Nah, sekarang tuh udah terpasang 2 tentunya di Omura Racing. Ini kalau kalian bisa lihat nih, Barkbuster nih yang Aero GP. Dan ini lihat nih, ini tuh bisa istilahnya tuh bisa dipanjangin dan dipendekin gitu, jadi adjustable gitu guys. Nah, jadi nanti kita akan lanjut lagi pas udah jalan seperti apa. Dan hari ini kita akan review sedikit pengalaman gua. Kira-kira so far gue tuh udah pakai Jasmine tuh kayaknya keluh kesahnya tuh seperti apa. Bersama dengan Sarbol gue tentunya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan engine on. Oke guys, jadi kita sekarang sudah di jalan. Seperti biasa di GoPro, di dashboardnya Jasmine. Jadi hari ini gue juga lagi ngetes nih guys ya, ngetes buat kalian semua, biar kalian tuh tahu rasanya tuh naik Jasmine tuh kurang lebih udah bertahun-tahun tuh seperti apa. Nah, jadi gini guys, hari ini gue bakal bahas pertama dari segi riding position. Di bawah onglek-onglek, mantap ya. Jadi gini guys, riding position dari Jasmine sendiri ZX6R ini menurut gue itu masuk ke kasta bisa dibilang kedua lah guys ya. Waduh, diliatin. Kasta kedua, kenapa? Karena gini guys, ya.
menurut gue dari 600 cc yang udah pernah gue coba, ternyaman itu masih di CBR 600 karena gue ngerasa nggak pegel sama sekali. Nah, yang kedua ini ada di ZX6 ini guys, ya ZX6 si Jasmine. Ketiga itu di GSX, keempat itu menurut gue di R6 karena R6 terlalu bongkok. Jadi ZX ini menurut gue masuk ke top 2 dari segi riding position. Dan untuk di perkotaan juga bisa dibilang masih nyaman. Tapi buat kalian yang tidak terbiasa dengan kopling, kopling di ZX6R ini menurut gua nggak berat-berat banget, nggak ringan-ringan banget, jadi middle clutch lah ya istilahnya. Wih. Terus kalau kita tarik, powernya tuh cukup gurih-gurihnya gitu guys. Inline dengan kombinasi suara knalpot petir. Ada yang panas nampaknya bung. Jadi selain dari riding position, kemudian dari bobotnya sendiri, gue ngerasa ini motor nggak terlalu berat. Kenapa? Karena untuk kelas 600 cc bobotnya itu nggak nyampe 200 kilo guys. Kalau nggak salah intinya under 200 kilo lah. Nah, dari segi parts dan perawatan juga menurut gue motor Jepang itu bisa dibilang cukup aman lah ya. Karena dari segi perawatan masih terjangkau, oli, terus kemudian servis masih ya bisa dibilang tidak se-pricey motor Eropa lah guys. Kalau kita ngomongin harga, nah ini yang gue suka. Karena ZX6R ini adalah salah satu produk Kawasaki yang sudah discontinue. Widih, ngerti nggak discontinue bahasa Inggris guys? Ini barangnya juga udah jarang banget. Terakhir gue lihat di salah satu showroom jual beli moge di Jakarta, ada yang fresh banget, baru, bener-bener original guys ya, original. Itu di angka 235 gitu guys. Wow. Padahal gue dulu ngangkat ini itu kalau nggak salah di bawah 200 guys. Jadi buat teman-teman semua yang pengen nyari ZX6R harus pintar-pintar hunting, dan harganya pasti bisa dibilang tiap tahun bisa bilang naik lah ya. Karena ini sudah menjadi investment. Waduh. Motor ini setiap barang kan pasti ada kelebihan dan kekurangannya ya. Nah, menurut gue salah satu kekurangan di ZX6R ini guys, tahu nggak di mana? Di pengisian kelistrikan, terutama di sepul guys. Jadi gue nggak bosan-bosan buat ZX6R owner, sepul harus dicek banget, karena ketika once sepulnya gosong atau once sepulnya kenapa-napa itu ya, udah itu pasti nanti merambat ke aki lu, dan lo harus optionnya kalau nggak gulung ulang sepul, ganti sepulnya lagi, atau nggak ganti aki, dan berempet bisa keganti akinya. Jadi itu mungkin rangkuman singkatnya aja dari gua. Oke guys, kita langsung aja menuju balik lagi ke Omura. Oke guys, jadi setelah gua tadi riding di daerah Kelapa Gading ini guys ya. Dan kalian sudah lihat tadi proses videonya dan video Jasmine itu seperti apa, sebacot apa. Jadi kita sampai di penghujung acara. Aduh, gue sebenarnya sedih berpisah dengan kalian, tapi ya gimana guys ya. Semoga kita bisa bertemu lagi di channel Omura guys ya. Dan buat teman-teman semua, thank you banget yang sudah ngikutin dan nonton video ini sampai detik ini, sampai akhir menit ini guys ya. Dan jangan lupa, jangan nonton doang lu, subscribe dong bro. Bantu Omura Racing menuju ke berapa ribu sekarang? Kita mau menuju ke 100 juta ya katanya. 1 juta. Ya kita harus bermimpi tinggi bro, bener gak? Amin kan, amin kan. Oke, jadi bantu Omura Racing, subscribe, dan thank you banget buat teman-teman semua. Dan oh ya, jangan lupa juga subscribe channel Bang Fadel. Nanti ada di link deskripsi di bawah. Oke, I'll see you in the next video. I'm Fadelski signing out. Bye bye.